Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnur Ali menyebut seluruh fraksi di Legislatif menyetujui rancangan APBDP 2024 yang diajukan pemerintah Kota Banjarmasin untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Matnur memastikan pihak legislatif akan melakukan pembahasan secara teliti. DPRD Kota Banjarmasin menerima penyampaian rancangan APBD perubahan tahun 2024 dengan struktur anggaran sekitar 2,5 triliun pada rapat paripurna Dewan belum lama tadi. Disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnur Ali, seluruh fraksi di Legislatif menyetujui rancangan APBDP 2024 yang diajukan pemerintah Kota Banjarmasin untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Pembahasannya akan segera dilakukan agar selesai sesuai jadwal sebelum akhir bulan ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas dulu di perubahan, ya. Setelah nanti perubahan, nanti akan kita di perubahan itu kita estimasi waktu kita insya Allah paling lambat 31 dan paling lambat sekali tanggal 4 September itu kita paripurna dan belanja sekian. Nah, di saat belanja pembahasan di RPBD di sini akan terjadi. Mungkin biasanya Dewan agak lebih ketat ya. Biasanya SKPD akan mau menaikkan belanja, ya. Kemudian itu ya. Nah di sini kalau misalnya belanjanya memang penting, urgensinya memang urgent sekali ya, kepentingan masyarakat dan untuk pembangunannya sesuai dengan program itu tidak ada masalah, ya, tidak masalah. Jangan sampai nantinya terlalu tinggi belanjanya dibandingkan pendapat tidak bisa meningkat, akan terjadi defisit yang lebih besar. Apabila terjadi defisit lebih besar, artinya kita akan terjadi refocusing lagi. Matnur juga memastikan pihak legislatif akan melakukan pembahasan secara teliti agar anggaran daerah benar-benar efektif dan efisien hingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Rizna, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Ibnu Sina menyatakan struktur APBDP 2024 tidak selalu menambah anggaran, bahkan bisa mengurangi. Hal ini karena menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan, rancangan APBDP 2024 untuk pendapatan daerah ditarget sebesar 2 triliun dan 542 miliar. Masih sama seperti pada APBD murni 2024. Sementara itu untuk belanja daerah ditarget pada APBDP 2024 sebesar 2 triliun. Sementara itu untuk belanja daerah ditarget pada APBDP 2024 sebesar 2 triliun dan 550 miliar. Itu berarti untuk belanja daerah ada pengurangan sekitar 107 miliar dari APBD murni 2024. Ibnu Sina menyatakan, struktur APBDP 2024 tidak selalu menambah anggaran, bahkan bisa juga mengurangi. Hal ini karena harus menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah. Menurut Ibnu Sina, jangan sampai belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, hingga bisa diistilahkan lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian kita tidak menambah pendapatan sesuai yang ada, karena APBD perubahan itu tidak selalu harus menambah, bahkan bisa mengurangi bahkan, karena proyeksi pendapatan harus dilihat. Jangan sampai kejadian misalnya karena tetap kekeh ingin mempertahankan program yang telah dilaksanakan, sementara lebih besar pasak daripada tiangnya, ya itu bunuh diri namanya, ya kan. Nah makanya di pembahasan anggaran itu kita rasional saja. Menurut Ibnu, struktur APBDP bisa saja berubah dalam perjalanan pembahasan. Utamanya jika didapati ada potensi pendapatan daerah yang signifikan. Murtasiyah, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya anggota DPRD Kota Banjarmasin fraksi PKB Zainal Hakim ditemui di gedung DPRD mengaku sangat menyayangkan RPU modern yang menyerap biaya besar tersebut sampai saat ini terkesan tidak berfungsi atau terbengkalai. Ini tentu berimbas pada potensi PAD yang tidak terisi dari sektor tersebut. Rumah potong unggas atau RPU modern di kawasan Rumah Potong Hewan RPH Basiri kini telah selesai terbangun. Diketahui tahun 2023 lalu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 setempat membangun 2 gedung RPO modern dengan menghabiskan anggaran yang cukup besar.
Namun sayangnya RPU modern tersebut sampai saat ini terkesan tidak berfungsi atau terbengkalai. Salah satu alasannya karena masih ada sarana dan prasarana yang belum dilengkapi. Menanggapi hal itu, anggota DPRD dari fraksi PKB, Zainal Hakim, saat ditemui mengaku sangat menyayangkan hal tersebut, yang tentu berimbas terhadap potensi PAD hingga tidak terisi dari sektor tersebut. Rasionalisasi anggaran tentunya berimbas kepada salah satunya itu di Rumah Unggas. Dan kita berharap bahwa walaupun ini bahasanya terasionalisasi, tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor pendapatan dari dinas pertanian tersebut. Dan ini akan coba kita dalami nanti, mudah-mudahan nanti ketika postur anggaran kita sudah bisa kita sesuaikan nanti di anggaran 2025, tentunya yang akan pertama kita perhatikan untuk dilakukan semacam pengembangan dan perbaikan di sana. Kedepan pihak Dewan akan kembali melakukan kajian bersama pihak terkait untuk penyesuaiannya. Murtasiyah, Banjar TV. Pemirsa, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin terus mengoptimalkan berbagai program sosial kemasyarakatan, termasuk untuk program bantuan bagi korban bencana berkolaborasi dengan SKPD terkait. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial setempat, pimpinan Nuryadi terus mengoptimalkan berbagai program sosial kemasyarakatan, termasuk untuk program bantuan bagi korban bencana alam, yakni korban kebakaran. Tidak hanya sendiri, namun pihak Dinas Sosial juga mengajak berkolaborasi dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait. Menurut Nuryadi, Dinas Sosial sendiri hanya memberikan keperluan logistik bagi korban kebakaran dan juga menyiapkan dapur umum melalui Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Kami siap untuk memberikan secara logistik, itu meringankan beban daripada korban kebakaran itu sendiri, sehingga harapan apa yang diharapkan untuk bantuan-bantuan sosial apapun, kami ada beberapa SKPD yang terlibat ekstra ya, dengan dananya Dinas Sosial dengan logistiknya. Nah, juga apabila memang itu perlu ada semacam banyak, kita juga bisa menyiapkan dapurnya lewat Tagana. Itu yang sekitar hampir ada beberapa macam yang kita bantu, beras, limut, dan macam-macam. Satu kakak itu hampir 5 sampai 10 juta. Adapun berapa bantuan yang diberikan bagi para korban kebakaran, menurut Nuryadi, per satu kakak berbeda tergantung perhitungan di lapangan oleh timnya hingga bisa 5 sampai 10 juta rupiah. Murtasiyah, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 30 ustadz ustazah guru mengaji Al-Quran Kota Banjarbaru yang melakukan daurah atau menimba ilmu agama di Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman tiba di Bandara Samsudinor. Kedatangan rombongan daurah ini pun disambut hangat para sanak keluarga dan pengurus BK Faksi Banjarbaru, ditandai pengalungan untayan bunga melati. Setelah melakukan daurah atau menimba ilmu agama Islam selama 40 hari di Darul Mustafa di Kota Tarim Hadramaut Yaman, kini Ustadz Ustazah guru ngaji tiba di Bandara Syamsudinor Banjarbaru pada Minggu 17 Agustus 2024. Kedatangan rombongan disambut hangat sanak keluarga dan sejumlah Ustadz Ustazah dari BK Faksi Kota Banjarbaru. Sekaligus ucapan selamat datang yang ditandai dengan pengalungan untayan bunga melati di area kedatangan Bandara Syamsudinor.
Majelis Pakar BK Paksi Kiai Haji Umairah Bakir di sela penyambutan menyampaikan ucapan selamat datang kepada ustadz-ustazah yang telah berjuang menuntut ilmu di Kota Tarim. Dan ilmu yang telah mereka serap akan kembali diaplikasikan ke ustadz-ustazah yang ada di Kota Banjarbaru. Tak lupa Kiai Haji Umairah Bakir juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam hal ini Wali Kota Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin yang telah memberangkatkan ustadz-ustazah dan bisa kembali dengan selamat. Banjarbaru sekaligus juga mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti daurah PDBK Paksi Kota Banjarbaru yang alhamdulillah mereka sudah berjuang di sana menuntut ilmu. Insya Allah akan ditransfer kepada kawan-kawan yang ada di Banjarbaru. Jadi ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Banjarbaru yang alhamdulillah yang sudah bisa memberangkatkan kawan-kawan, dan pada hari ini alhamdulillah mereka datang sampai ke tempat ini dengan alhamdulillah selalu dapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar bisa ilmu yang mereka peroleh di Tarim sana bisa dikembangkan di Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan Banjarbaru anak-anaknya nanti ke depan khusus guru-guru Al-Qur'an nanti menjadi anak yang ahli Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an dan berhati Al-Qur'an. Sementara itu, salah satu peserta daurah yang juga Direktur Umum BK Paksi Kota Banjarbaru, Ustadz Imam Sadikin mengatakan, selama 40 hari di Darul Mustafa, banyak kegiatan yang bisa dipelajari dan diterapkan kepada ustadz-ustazah BK Paksi Kota Banjarbaru dan juga santri-santrinya. Yang pertama, kegiatan kami di sana mengikuti amaliyah di Darul Mustafa, tentunya dari amalan sholat 5 waktu yang berselamia berjamaah, dan di situ ada kegiatan ceramah agama 5 waktu, dan juga amaliyah yang lain yang tentunya luar biasa di sana, tidak seperti di sini. Diketahui, program daurah ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Daurah adalah menimba ilmu dan diharapkan setelah mereka kembali bisa mengajarkan ilmu dan segala pengalamannya kepada masyarakat Banjarbaru sehingga terwujud visi kota yang agamis dan sejahtera. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Pemprov Kalsel catatkan rekor muri kain sasirangan sepanjang 5 km lebih setelah pariwara berikut ini.